Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Heri Firmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Kapitas Lekta Hukum Pidana kelas B. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Margolis Georgiana dengan NIM 205220178. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Materi yang saya ambil adalah capital punishment atau pidana mati dan pelanggaran HAM berat. Jadi yang pertama adalah capital punishment. Pidana mati merupakan topik yang kerap menjadi perdebatan panjang, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional. Sejak masa Babilonia lama, pidana mati mulai diterapkan dengan dibentuknya Hukum Hammurabi atau Code of Hammurabi oleh Raja Hammurabi pada abad ke-18 sebelum Masehi. Pidana mati mulai diberlakukan pada pemerintahan Hindia Belanda oleh Gubernur Daendels yang bertujuan untuk menumpas perlawanan penduduk pribumi. Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu negara yang mengakui hukuman mati sebagai hukuman yang mampu menimbulkan efek jera. Hukuman mati tersebut berlaku untuk kejahatan atau tindak pidana tertentu yang mengganggu sekaligus mengancam ketertiban umum, kehidupan manusia, serta kestabilitas negara. Menurut KBBI sendiri, hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh dengan cara menembak atau menggantung orang yang bersalah. Hukuman mati juga dapat didefinisikan sebagai kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau suatu sistem hukum untuk menjatuhkan hukum mati kepada pelaku tindak kejahatan serius. Dalam pasal 10 huruf A KUHP sendiri, pidana mati termasuk dalam pidana pokok. Sebelum melakukan pidana mati, ada beberapa hal atau aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah hak asasi manusia atau HAM. Jadi, HAM adalah aspek utama dalam pidana mati. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak dasar seseorang untuk hidup dan merupakan bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua ada aspek keabsahan hukum dan keadilan. Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting dalam kasus hukuman mati. Pihak yang didakwa harus memiliki akses yang memadai ke pembelaan dan adanya bukti yang kuat dan dapat dipercaya sebelum hukuman mati tersebut diterapkan. Adanya risiko kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan menjadi perhatian yang serius dalam konteks ini. Kemudian yang ketiga adalah deterrence dan efektivitas. Jadi, deterrence dan efektivitas adalah salah satu argumen yang diajukan oleh pendukung hukuman mati bahwa hukuman tersebut memiliki efek jerah dan dapat mencegah kejahatan yang serius. Namun, efektivitas hukuman mati sebagai faktor pencegahan kejahatan masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi atau kalangan para ahli. Lalu yang keempat, ada perlakuan terhadap pelaku muda dan orang dengan penyakit mental. Jadi, terdapat pertimbangan khusus dalam menghukum mati pelaku yang masih di bawah umur atau mereka yang memiliki kondisi mental. Beberapa yurisdiksi memiliki batasan umur minimum untuk menjatuhi hukuman mati, dan ada kebijakan yang melarang hukuman mati bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan yang serius. Lalu terakhir adalah abolisi dan moratorium. Jadi beberapa negara telah melarang hukuman mati secara absolut, sementara yang lain mungkin menerapkan moratorium atau penangguhan sementara eksekusi. Pertimbangan politik, sosial, dan budaya memainkan peran yang penting dalam keputusan negara-negara untuk mengubah atau menghapuskan hukuman mati. Lalu mengenai pidana mati, terdapat kelompok pro dan kontra mengenai hukuman tersebut. Di dalam kelompok pro pidana mati sendiri, pidana mati dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban kejahatan dan keluarga korban. Lalu, pidana mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat dan efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan. Yang ketiga, argumen yang diajukan oleh beberapa pendukung hukuman mati adalah bahwa ada kasus di mana rehabilitasi pelaku kejahatan dianggap tidak mungkin untuk dilakukan. Kemudian, di dalam kelompok kontra pidana mati sendiri, pidana mati dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas hidup.
yang tercantum dalam pasal 28 huruf A dan 28 huruf I Undang-Undang tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian, menurut kelompok kontra, penerapan sanksi pidana hukuman mati dianggap tidak sesuai dengan dasar negara dan filosofi di Indonesia. Pidana mati dianggap bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu bagaimana pandangan internasional mengenai pidana mati? Menurut International Covenant on Civil and Political Rights atau yang kita kenal sebagai ICCPR, hukuman mati hanya dapat diberikan untuk kejahatan yang paling serius, seperti kejahatan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi ICCPR, yang mengakui bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup, di Indonesia implementasi ICCPR mengenai hak hidup tidak sepenuhnya diterapkan. Karena hak hidup yang dimaksud masih dibatasi oleh peraturan yang membuat batasan-batasan untuk menghormati hak asasi manusia. Indonesia tetap mempertahankan pelaksanaan pidana mati dalam peraturannya dengan tujuan untuk melindungi keamanan dan kepentingan publik di samping menjalankan konvensi internasional mengenai HAM. Kemudian, Amnesty International, yaitu sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang mempunyai tujuan mempromosikan seluruh HAM yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights dan standar internasional lainnya yang melakukan kampanye penghapusan total hukuman mati, menentang keras hukuman mati dalam semua kasus tanpa terkecuali, terlepas dari kondisi kasus kejahatannya, rasa bersalah, rasa tidak bersalah, atau hal-hal lain terkait dengan individu yang divonis mati, ataupun metode yang dilakukan negara untuk melakukan eksekusi mati. Kemudian berikut adalah peraturan-peraturan yang mengatur hukuman mati, mulai dari pasal 104 KUHP, yaitu makar membunuh kepala negara, pasal 111 ayat 2 KUHP, yaitu mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia, pasal 124 ayat 3 KUHP, memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang, sampai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu pelanggaran HAM berat. Lalu, bagaimana pidana mati dalam KUHP yang baru? Nah, dalam KUHP yang baru, terdapat pembaharuan mengenai ketentuan pidana mati. Salah satunya adalah pidana mati yang semula merupakan pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 huruf A KUHP lama, menjadi pidana alternatif dalam KUHP yang baru. Kemudian, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa pencobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 100 ayat 1 KUHP nasional yang baru. Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan, dengan adanya aturan baru mengenai pidana mati di Indonesia, khususnya berkenaan dengan penundaan pidana mati, diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara pandangan kelompok pro dan kontra terhadap pidana hukuman mati. Lalu yang kedua adalah materi mengenai pelanggaran HAM berat. Sebelum mengetahui apa definisi pelanggaran HAM berat, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan HAM. HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak manusia dilahirkan. Dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh, karena keberadaan HAM yang begitu penting. Tanpa HAM, manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dalam instrumen hukum internasional yang mendefinisikan arti HAM, tidak memberikan definisi secara harfiah tentang HAM. Namun, pasal 1 Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang kita kenal sebagai DUHAM, menyebutkan bahwa all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Yang diartikan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Kemudian, menurut pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sendiri, pelanggaran HAM
berat atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal, yaitu atau yang kita kenal sebagai genosida, kemudian pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, arbitrary atau extrajudicial killing, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis atau systematic discrimination. Yang menjadi dasar hukum di sini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur mengenai HAM yang terdapat dalam pasal 28 huruf A sampai huruf C. Kemudian bagaimana ciri-ciri HAM? Jadi HAM sendiri mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia tersebut tidak bisa menghormati dan menjunjung tinggi, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia terjalin dengan tidak baik. Kemudian yang kedua, ciri HAM adalah bersifat universal, yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksudkan adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dengan adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah HAM bersifat tidak bisa dicabut. Ciri hak asasi manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia tersebut dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri ataupun lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir, HAM bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya. Kemudian, terdapat 30 jenis HAM yang tercakup dalam isi pasal Deklarasi Universal HAM yang telah diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal sebagai PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri dari hak kebebasan dan kesetaraan, HAM untuk semua, hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari tindak penyiksaan, sampai hak menikah dan membangun keluarga. Lalu apa yang membedakan pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat? Jadi pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang tetapi tetap merugikan orang tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa berbahaya jika tidak diatasi atau ditanggulangi. Contohnya seperti penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja. Sedangkan pada pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perbudakan, penyanderaan, dan genosida. Lalu bagaimana kategori pelanggaran HAM berat? Menurut standar HAM internasional, ada 4 jenis pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional atau Rome Statute of the International Criminal Court atau yang kita kenal sebagai ICC. Jadi 4 kategori pelanggaran HAM berat tersebut yaitu yang pertama kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu kejahatan meluas dan sistematik yang ditujukan kepada warga sipil yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Kemudian yang kedua ada genosida, yaitu pembantaian brutal dan sistematis terhadap sekelompok suku bangsa dengan tujuan memusnahkan seluruh atau sebagian suku bangsa tersebut. Lalu yang ketiga adalah kejahatan perang, yaitu pelanggaran terhadap hukum perang baik oleh militer maupun oleh sipil. Lalu yang terakhir adalah agresi, yaitu perilaku yang bertujuan menyebabkan bahaya atau kesakitan terhadap target serangan. Nah, bagaimana kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM berat di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia sendiri, dalam aturan hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran HAM berat.
Lalu, kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut Komnas HAM sendiri, terdapat 17 kasus yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Berikut merupakan beberapa contoh-contoh kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia, mulai dari peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan misterius tahun 1982, Talang Sari 1989, tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, peristiwa kerusuhan Mei 1998, sampai dengan kasus Paniai di tahun 2014. Lalu, bagaimana upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Jadi, berikut merupakan upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada 7 Juni tahun 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Jadi lembaga ini bertugas untuk meneliti, memberikan penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Seluruh masyarakat yang merasa hak asasinya dilanggar diperkenankan untuk melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kemudian wewenang Komnas HAM sendiri meliputi melakukan penyelidikan dan penyuluhan tentang HAM, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, kemudian melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, kemudian menyampaikan rekomendasi atau suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah. Lalu yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM. Jadi instrumen HAM merupakan satu alat untuk bisa menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Kemudian salah satu peraturan yang mengatur tentang HAM terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu yang ketiga adalah pembentukan Pengadilan HAM. Jadi pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi dasar dalam penegakan. Sekian video pemaparan materi dari saya. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua.